Saudara-saudara, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi satu tema yang sangat menarik, yakni makna mencampur air dan anggur dalam misa. Mencampur air ke dalam anggur adalah kebiasaan sejak zaman dahulu yang dilakukan orang-orang dengan tujuan agar anggur tidak terlalu pekat, keras. Anggur digunakan dalam pesta perjamuan-perjamuan. Demikian juga saat Yesus mengadakan perjamuan dengan para muridnya saat sebelum wafat di kayu salib. Perjamuan Yesus inilah yang menjadi tradisi suci dalam gereja Katolik dalam Ekaristi, termasuk menghadirkan anggur dalamnya. Dalam perayaan Ekaristi ada saat di mana imam menuangkan air anggur ke dalam piala, kemudian menuangkan sedikit air ke dalam piala tersebut. Seperti kita ketahui bahwa Ekaristi syarat dengan makna dan simbol. Begitu pula dengan pencampuran air anggur ini, ada makna tersirat dalamnya. Secara teologi, pencampuran air dan anggur ini memiliki 3 makna, yaitu air menyeimbangkan cairan lambung yang mengalir dalam tubuh Kristus saat ia ditusuk lambungnya pada waktu disalib. Sedangkan anggur melambangkan darah Kristus yang mengalir dalam tubuhnya saat disalib. Air dan anggur yang melambangkan kealahan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, mencampur keduanya dalam satu wadah mengungkapkan peristiwa Allah menjadi manusia, di mana kita dituntut partisipasinya dalam keilahian Kristus, sebagaimana disebutkan dalam kitab suci. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Pencampuran air dan anggur mengungkapkan makna kesatuan tak terpisahkan antara Kristus dan kita sebagai umat beriman kepadanya. Ketiga makna tersebut terangkum dalam doa imam, doa presidensial saat mencampur air dan anggur dalam piala itu. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampur air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Doa ini biasanya didoakan dalam hati atau dialaskan dengan suara lembut sekali oleh imam yang memimpin Ekaristi. Menggali makna bagian-bagian misa, pencampuran air dan anggur, pendupaan saat misa persiapan. Pencampuran air anggur. Pada saat misa, imam menuangkan anggur ke dalam piala. Setelah menuangkan anggur, imam menuangkan sedikit air ke dalam piala. Sambil menuangkan air, imam berkata dalam hati atau suara lembut, sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Pencampuran air dan anggur sebenarnya merupakan kebiasaan zaman dahulu agar anggur tidak terlalu pekat. Dari kebiasaan ini, tradisi kisah ini menafsirkan pencampuran air dan anggur memiliki makna teologis. Pencampuran air dan anggur melambangkan air dan darah yang mengalir dalam lambung Kristus. Air dan anggur melambangkan kealahan, keilahian, dan kemanusiaan. Pencampuran air dan anggur mengungkapkan peristiwa Sang Putra menjadi manusia, yakni Yesus Kristus, dan partisipasi kita dalam kealahan keilahian Yesus Kristus. Makna partisipasi kita dalam keilahian Kristus sejalan dengan 2 Petrus 1:4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Pencampuran air dan anggur juga mengungkapkan makna kesatuan tak terpisahkan antara Kristus dan kita.
Mengapa imam menambahkan air ke dalam anggur pada waktu misa? Sebagian orang percaya bahwa imam melakukannya untuk melambangkan persatuan antara kita dengan Tuhan dalam komuni. Air melambangkan manusia. Dahulu anggur adalah minuman yang biasa dilambangkan pada waktu bersantap. Bisa dihidangkan pada waktu bersantap. Air dan cairan-cairan lainnya seringkali kurang aman oleh karena kuman-kuman. Alkohol yang terkandung dalam anggur bekerja sebagai pembasmi kuman. Orang menambahkan air ke dalam anggur untuk melepiskan dan juga mengurangi kadar alkoholnya. Alasan ketiga yang sederhana adalah untuk menjadikan cukup. Jika para tamu datang, air akan dicampur ke dalam anggur untuk menjadikannya cukup. Sama seperti halnya orang memecah-mecahkan roti agar lebih banyak orang dapat makannya. Menuangkan air ke dalam anggur adalah satu tanda bahwa keramah-tamahan pada masa gereja perdana. Mereka siap menerima siapa saja yang datang kepada pejaman kudus. Persatuan kita dengan Allah mendorong untuk kita mengasihi. Betapa beberapa umat sering memperhatikan saat Ekaristi, di mana bagian persembahan itu saat imam mencampur air dan anggur serta imam mencuci tangan. Tindakan pencampuran air dan sedikit air ini kurang dipahami maknanya oleh umat. Begitu pula saat imam mencuci tangan, yang tidak seperti saat mencuci tangan pada umumnya. Kedua tindakan ini merupakan tindakan simbolik yang bukan menekan pada aspek harfiah, melainkan pada maksud tertentu. Saat imam menuangkan anggur dan sedikit air ke dalam piala, imam berdoa dengan lembut, sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini. Semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi seperti kami. Tindakan ini merupakan simbol dari imam untuk menyatukan umat dan Allah saat perayaan Ekaristi. Penyatuan ini menjadi momen untuk melayakan umat merayakan Ekaristi. Pada bagian selanjutnya adalah imam secara simbolik mencuci tangan. Pada saat mencuci tangan ini, imam berdoa, "Ya Tuhan, sucikanlah aku dari dosa dan bersihkan aku dari kesalahanku." Simbol pencuci tangan merupakan simbol agar umat yang satu dalam Kristus suci dalam Ekaristi disucikan sehingga pantas untuk menyambut komuni. Penjelasan dua momen ini dan rangkaian besar Ekaristi menunjukkan bahwa Allah telah tinggal dalam umatnya. Kesatuan Allah dengan manusia terjadi dari tindakan Kristus dalam karya penyelamatan. Landasan dari tindakan penyelamatan Allah pada manusia terjadi karena Allah mengasihi manusia. Bila mana manusia disatukan dan disucikan dalam Allah, maka manusia turut ambil bagian dalam tindakan Allah untuk mengasihi. Perkataan Yesus yang kita dengar dalam minggu ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasih samamu seperti dirimu sendiri," menjadi mengingat kita untuk mengutamakan kasih kepada Allah dan sesama. Wujud nyata dari tindakan mengasihi Allah dan masa ini adalah membangun kepedulian pada keadaan sekitar. Situasi yang dibatas dengan masa pandemi mendorong kita untuk membuat secara lebih nyata kepada sama kita. Oke, sekian dan terima kasih.